Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Engkaulah Tuhan Raja semesta, yang rela turun ke bumi, bahkan mengambil rupa hamba untuk menyelamatkan segenap umat manusia. Dan barang siapa yang percaya kepadanya
tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari semua yang bernafas memuji Dia, menyembah Dia. Kau yang layak, Kau besar, Yesus. Ini waktumu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Shalom, salam sukacita buat kita semua. Wow, tidak terasa kita sudah di penghujung akhir tahun 2020. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara dikasihi Tuhan, tetap semangat, tetap berpengharapan, dan tetaplah pakai kekuatan. Dan juga tetaplah beriman. Janganlah iman kita justru runtuh di akhir tahun ini dan akan masuk di tahun yang baru. Jangan. Justru kita harus semakin bersemangat di dalam Tuhan. Karena kita tahu di tahun 2021 Tuhan menyediakan kemenangan demi kemenangan dan kemuliaan demi kemuliaan. Sebelum kita masuk di tahun 2021, ada pesan sederhana dan pesan singkat buat kita semua. Mari kita baca bersama-sama di dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-22. Di situ dikatakan, jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Sebuah pesan yang sederhana, tetapi membuat rema dan melekat di hati saya. Ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya, yang ingin saya share kepada Anda, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada.
Di situ dikatakan ada sebuah kalimat, engkau akan dipimpinnya. Sebelum masuk di tahun 2021, pesan Tuhan yang sederhana, hidup Anda dan saya harus dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus berkata tentang bagaimana kita menyerahkan seluruh kehidupan kita di tahun 2021. 1 tahun, 12 bulan, 365 hari, total kita ini berjalan di dalam sebuah penyerahan yang total kepada Roh Kudus. Roh Kudus itu seperti maps, seperti peta. Roh Kudus itu seperti navigator di dalam kehidupan Anda dan saya. Roh Kudus itu penuntun. Roh Kudus itu pengajar. Kalau kita belok dari jalan kita yang lurus, maka saya percaya dialah pribadi yang selalu mengingatkan kita untuk kita kembali kepada jalan kita yang benar. Tahun 2021 kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tahun 2020 sebentar lagi kita akan selesaikan. Hanya tinggal beberapa jam lagi kita akan masuk di tahun yang baru. Dan seperti apa yang kita sudah tahu, jemaat yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal di tahun 2020 yang terjadi. Ada banyak peristiwa yang terjadi. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang mengalami kesulitan, bahkan kesukaran di tahun 2020. Tetapi mari kita bersyukur kalau kita boleh melewati 1 tahun, 12 bulan, 365 hari dengan berkat Tuhan yang luar biasa, sehingga pada hari ini, detik ini, pada penghujung tahun ini, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan umur panjang, kita bahkan masih diberikan berkat yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, yang tidak pernah kita lihat sebelumnya, bahkan yang tidak pernah timbul di dalam hati Anda dan saya. Semuanya disediakan Tuhan. Dan bersyukur untuk semuanya itu. Tetapi perlu kita pahami dan perlu kita sadari, kita perlu masuk di tahun 2021, kita perlu sebuah pegangan. Kita perlu berpegang kepada seseorang. Kita perlu berpegang kepada seorang pribadi yang kita katakan sebagai Roh Kudus. Dan saya percaya di tahun 2021, bagi setiap Anda dan saya yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, saya percaya hidup Anda dan saya akan diarahkan ke jalan yang benar, akan diarahkan ke sesuatu yang lebih mulia daripada sebelumnya. Galatia pasal yang kelima ayat 25 dikatakan demikian, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jikalau hidup kita oleh Roh, maka di situ dikatakan dengan sangat jelas, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dipimpin oleh Roh Kudus itu asik loh. Dipimpin oleh Roh Kudus itu menyenangkan. Dipimpin oleh Roh Kudus itu sesuatu yang penuh dengan sukacita. Sekalipun mungkin harus berjalan di dalam lembah kekelaman atau menginjak kerikil tajam. Tetapi saya percaya kalau hidup kita dituntun, maka hidup kita tidak akan pernah tersesat atau salah jalan. Nah, bagaimana hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan? Yang pertama adalah Anda dan saya harus punya hati yang peka, sensitif, dan dengar-dengaran dengan suara Roh Kudus. Kemudian yang kedua, Anda dan saya harus belajar untuk menjadi taat dengan nasihat, bahkan tegurannya Roh Kudus. Kadang kita sudah terlalu dekat dengan dosa. Roh Kudus kadang-kadang tegur. Oleh karena itu, milikilah hati dan sikap hati yang taat. Belajar untuk terus mendengar setiap apa yang menjadi firman-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, sebelum kita masuk di tahun yang baru, 2021, saya percaya ini adalah waktu yang tepat untuk setiap kita memperbaharui komitmen kita. Yang sudah berlalu, biarkan berlalu.
Yang sudah terjadi, mari kita belajar dari kesalahan-kesalahan di masa lalu. Kalau ada keberhasilan di sana, mari kita kembangkan keberhasilan itu. Kalau Anda sudah berjalan dengan Tuhan, mari berjalan dengan Tuhan. Jauh lebih dahsyat lagi di mil yang berikutnya. Oleh karena itu saya mendorong setiap Anda untuk mempersilahkan Roh Kudus masuk di dalam hidup Anda. Mempersilahkan Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati Anda. Terus mengajar dan mengingatkan Anda dan saya untuk terus hidup di dalam kebenarannya. Ambillah komitmen yang baru. Ambillah janji yang baru. Katakanlah di dalam sebuah doa, Roh Kudus, saya mau dipimpin oleh Engkau di sepanjang tahun 2021. 1 tahun, 12 bulan, 365 hari yang penuh dengan kemenangan, yang penuh dengan tuntunan, yang penuh dengan teguran ajaran. Dan siapkan hati Anda, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat segala sesuatu yang boleh Engkau kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu di sepanjang tahun ini. Kami bersyukur dan kami menyerahkan hati kami untuk dipimpin oleh Roh Kudus-Mu di tahun 2021. Dari Januari sampai Desember, kami menyerahkan semuanya di bawah kaki-Mu dan tuntun langkah hidup kami, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama berkata, amin. Baik, saudara-saudara yang kekasih, saya ingin mengajak setiap kita sebelum kita mengakhiri tahun 2020 dan masuk di tahun 2021. Saya ingin mengajak setiap kita untuk berkumpul di meja perjamuannya yang kudus. Bersama-sama dengan Bapa, Putra, dan Allah Roh Kudus. Oleh karena itu mari kita siapkan roti dan anggur di tangan kita masing-masing dimanapun Anda berada saat ini. Bukan hanya siapkan roti dan anggur, tetapi terlebih lagi siapkan hati kita, pikiran kita, tubuh dan jiwa roh kita, untuk kita boleh bersekutu dengan Roh Kudus, bertemu muka dengan muka dengan Tuhan Yesus di dalam persekutuannya yang kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita masing-masing tinggi-tinggi. Kita akan mengucap berkat. Matius 26 berkata demikian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah. Inilah tubuhku yang diberikan bagimu, yang dikaruniakan bagimu. Ganti, mati atas setiap dosa kita. Kami bersyukur Tuhan, biar roti yang kami pegang ini menjadi peringatan akan Engkau. Apa yang sudah Engkau lakukan ribuan tahun yang lalu di atas kayu salib. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Kami siap menyambut tahun 2021 bersama dengan Engkau. Kami menguduskan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih, mari kita makan dengan penuh sukacita. Mari angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bersyukur untuk darah yang Kau curahkan di atas kayu salib, menghapuskan setiap dosa-dosa kami, membebaskan kami dari belenggu dosa. Dan bersyukur hari ini kami bukan tawanan, bukan budak, tetapi anak-anak di dalam Engkau. Kami menguduskan anggur yang ada di tangan kanan kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang kekasih, mari kita minum dengan penuh sukacita, dalam nama Tuhan Yesus.
Mari masuk di dalam doa. Kita satu hati di dalam doa. Bersyukur Tuhan untuk firman-Mu, untuk kebenaran-Mu. Sebelum kami masuk di tahun yang baru, kami menyambutnya dengan janji Tuhan. Kami menyambutnya dengan iman yang baru. Kami menyambutnya dengan pengharapan yang terus ada di dalam Tuhan. Berikan kami ketenangan, berikan kami damai sejahtera. Apapun yang terjadi di tahun 2021, kami siap menyambutnya dengan iman yang kuat. Kami terus memandang wajah dengan wajah, memandang wajah-Mu Tuhan. Sebab kami tahu, di dalam hadirat-Mu ada kekuatan, ada sukacita yang baru. Mari Roh Kudus masuk di hati kami dan pimpin langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub melimpah di dalam kehidupan-Mu. Penyertaan, pengenalan akan Kristus Yesus, Roh Kudus dan Bapa di surga melimpah di dalam kehidupan-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari yang percaya bersama-sama kita katakan amin. God bless you. Selamat memasuki tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Eagle Kids, betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia Allah yang telah berjanji akan menyertai kita dan Dia tidak akan pernah mengingkarinya. Oleh karena itu, di tahun 2021, mari kita semakin mengenal Tuhan dan berjalan di dalam kehendak Tuhan. Ketika kita berjalan di dalam kehendak Tuhan, kita tidak akan pernah menyesal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Army of God, marilah kita memasuki tahun 2021 dengan terus mengapi-apikan diri dalam ketaatan dan mempersiapkan diri kita bekerja sama dengan pribadi Roh Kudus untuk melakukan perkara-perkara yang hebat. More highly intellectual, highly spiritual, and highly influential. God bless you. Shalom profesional muda 2021 segera kita masuki. Doa saya, kita semua menjadi pribadi-pribadi yang semakin mengasihi Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, sehingga kita memiliki ketajaman untuk bisa mendengarkan suaranya dan melangkah di dalam ketaatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, family yang sangat saya kasihi. Sebentar lagi tidak terasa kita akan mengakhiri tahun 2020 dan kita akan masuk di tahun 2021. Special message untuk kita semua di dalam Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ada 3 message yang penting untuk setiap kita untuk tahun 2021 Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah kerajinan kita tidak boleh kendor. Amin Bapak Ibu Saudara, jangan tinggalkan kerajinan-kerajinan Anda yang sudah Anda lakukan selama tahun ini dan tahun depan. Rajinlah, giatlah lebih lagi untuk Tuhan. Dan yang kedua adalah roh kita harus tetap menyala. Di tahun 2021, saya berdoa roh kita semuanya tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Tidak ada yang kendor, karena ingat ketika kita menyala-nyala, maka orang-orang di sekitar kita akan ikut menyala-nyala di dalam Tuhan. Dan yang ketiga adalah layanilah Tuhan. Di tahun 2021 saya berdoa setiap jemaat family semuanya adalah orang-orang yang akan melayani Tuhan dan sama-sama kita memberi hidup kita untuk kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Tetap semangat dan tetap berapi-api di dalam Tuhan. We love you and God bless you.